Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Yunxiao. Hei, Saudara Gao Han, ada apa? Kamu terlihat sangat menakutkan sekarang, kata Yunxiao kaget, seolah-olah seseorang memegang leher Anda dan Anda tidak bisa bernapas, apakah Anda merasa tidak enak badan? Petik 2. Brengsek. Yuan Gaohan meraung, wajahnya yang awalnya pucat tiba-tiba memerah saat dia meraung, sial, sial. Apakah Anda tahu berapa banyak masalah yang telah Anda sebabkan? Yunxiao tertawa, benarkah? Dia hanya mengambil sesuatu darinya, kekayaan harta karun Laut Timur berada di luar imajinasi. Sebagai penguasa Laut Timur, Guangxian seharusnya tidak berpikiran sempit, kan? Ketika Yuan Gaohan mendengar kata-kata Yunxiao, dia merasa seolah-olah sebuah batu besar menekan dadanya, dia menahan keinginan untuk muntah darah dan berkata dengan marah, murah hati, Li Yunxiao. Jika kamu terus berpura-pura bodoh, aku benar-benar ingin membunuhmu. Hahaha, haha. Yunxiao tertawa dan berkata, hal-hal telah terjadi seperti ini, tidak ada jalan kembali, kita hanya bisa menghadapinya saat itu datang. Strategi yang bagus, tahukah Anda bahwa kecerobohan Anda tidak hanya akan membawa bencana bagi diri Anda sendiri, tetapi juga akan secara langsung mempengaruhi seluruh benua bela diri surgawi. Yuan Gaohan meraung. Yunxiao menatapnya dengan acuh tak acuh dan mendengus, apa yang kamu takutkan? Tidak bisakah kamu bersembunyi saja? Ini seperti tahun itu. Yuan Gaohan terdiam sejenak dan berangsur-angsur sadar dari amarahnya, tetapi wajahnya masih penuh kekhawatiran dan kemarahan. Apa yang kamu rencanakan sekarang? Apa yang harus kita lakukan? Mari kita kembali ke benua dulu, aku akan menemukan tempat yang aman untuk berkultivasi dengan tenang. Ketika saya mencapai akhir perjalanan seni bela diri saya akan pergi ke 4 laut dan melihat apa yang dapat dilakukan Guangxian kepada saya. Petik 2. Yuan Gaohan tidak bisa berkata-kata dan menggelengkan kepalanya berulang kali. Kamu seharusnya memperhatikan bahwa ada masalah dengan pembuluh darah roh ini, kata Yunxiao, energi roh yang dipancarkannya mengandung semacam energi yin ekstrim, yang sangat berbahaya bagi seniman bela diri, itu harus ditahan oleh barang-barang yang ekstrim. Saya berharap Saudara Gaohan dapat membantu saya menyempurnakan pembuluh darah roh ini dengan api ilahi dan menghilangkan bahaya tersembunyi. Aku tahu tidak akan ada gunanya bagimu untuk datang mencariku, kata Yuan Gaohan dengan wajah cemberut. Haha, Yunxiao tertawa, yah, kami sekutu, jadi saya tidak akan sopan dengan Anda. Lebih baik bersikap sopan sebanyak mungkin. Yuan Gaohan mendengus, aku adalah aku, dan kamu adalah kamu, jangan bercampur-campur, yang saya khawatirkan sekarang adalah apakah Anda memiliki kepercayaan diri untuk meninggalkan Laut Cina Timur, bahkan dengan kekuatanmu saat itu, kamu hampir mati. Kultivasi bukanlah segalanya, kata Yunxiao sambil tersenyum, kekuatan adalah segalanya, dengan kapal Nuh di sini dan pemahaman saya tentang keluarga kerajaan Laut Timur, peluang untuk melarikan diri jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Saya harap begitu, kata Yuan Gaohan, kamu satu-satunya di dunia yang berani melakukan hal seperti itu, Yunxiao, pikirnya, namun, jika itu masalahnya, saya khawatir perang antara kedua ras yang sudah berangsur-angsur tenang akan meningkat lagi, ini bukan berkah bagi kedua ras. Dia adalah sekretaris divisi Suaka, jadi dia tidak mempertimbangkan hal-hal sebebas yang dilakukan Yunxiao, dia memiliki terlalu banyak hal yang perlu dikhawatirkan. Ras laut terlalu sombong, kata Yunxiao dengan serius, jika perang benar-benar meningkat, saya sarankan zona suci memikirkannya dan memberi mereka pelajaran yang tak terlupakan. Tidak, Yuan Gaohan terkejut dan buru-buru berkata, kamu tidak bisa. Jika alam Suaka mengganggu, maka hutan laut pasti akan ikut campur dalam masalah ini juga, pada saat itu akan menjadi perang dunia. Biarlah, Yunxiao mendengus, jika mereka tidak takut, apa yang kita takutkan? Mari kita hancurkan hutan laut dan istana dari 3 laut lainnya, mari kita lihat betapa sombongnya mereka masih bisa. Tidak masuk akal, kamu benar-benar tidak masuk akal. Yuan Gaohan memelototinya dengan marah, mengetahui bahwa jika dia terus membicarakannya, dia akan marah sampai mati, jadi dia hanya menutup mulutnya dan mulai mengamati pembuluh darah roh dengan hati-hati.
Yun Xiao terkekeh, tetapi ada sedikit kekhawatiran di bawah penampilannya yang sombong dan sulit diatur. Dia juga takut perang antara kedua ras akan meningkat. Baginya, dunia ini begitu besar sehingga akan sesulit naik ke langit bagi Guangxian untuk membunuhnya. Namun, jika seluruh umat manusia terlibat, dia tidak akan nyaman, tidak peduli seberapa sulit diatur dia. Oleh karena itu, yang terpenting sekarang adalah meningkatkan kultivasinya, selama dia memulihkan ranah seni bela dirinya dari kehidupan sebelumnya, ditambah dengan kekuatan kartu trufnya dalam kehidupan ini, dia akan dapat bertarung melawan seluruh klan naga Laut Timur. Dengan sekejap, dia muncul di tempat lain. Kelima penjaga naga segera sadar dan kembali ke akal sehat mereka, menatapnya dengan waspada. Suasana antara kedua belah pihak sangat suram, bahkan udaranya membeku. "Jangan gugup," kata Yun Xiao sambil tersenyum, "semuanya, jangan gugup, sekarang kamu berada di kapalku, kamu pasti akan menjadi orang-orangku di masa depan, bisakah kita mencoba mengubah suasana? Orang-orangmu, dalam mimpi Anda, kapan kamu akan membiarkan kami pergi?" Guang Kuan berteriak, "Pergi." Yun Xiao tampak bingung, "Apakah aku bilang aku akan membiarkanmu pergi?" Petik 2. Wajah kelima orang itu sangat berubah, dan mereka terkejut dan marah. Salah satu dari mereka berkata dengan marah, "Apakah kamu akan mengurung kami selamanya?" "Ini adalah bagian dalam artefak mistik tingkat tertinggi," kata Yun Xiao sambil tersenyum, "ini adalah dunianya sendiri, selama Anda bahagia, Anda dapat tinggal di sini selama sisa hidup Anda." "Kami tidak senang," salah satu dari mereka berkata dengan marah. Wajah Yun Xiao menjadi dingin, "Bahkan jika saya tidak bahagia, saya harus tinggal di sini seumur hidup." "Anda," orang itu sangat marah dan naga ki di tubuhnya meledak, dia hendak membunuh seseorang di udara tetapi dihentikan oleh Guang Kuan. Ekspresi Guang Kuan juga sangat jelek saat dia berkata, "Apa yang kamu inginkan sebelum kamu membiarkan kami pergi? Lebih baik membunuh kita daripada mengurung kita seumur hidup, tidak mungkin bagi kami untuk menjual hidup kami untuk Anda." "Kamu kehilangan palu pengocok naga," kata Yun Xiao, "apakah Anda tidak ingin mendapatkannya kembali?" Petik 2. Bukankah kamu mengambil palu pengocok naga? Guang Kuan tercengang. "Aku juga dihasut oleh seseorang," kata Yun Xiao sambil tersenyum masam, "itu tidak ada di tangan saya sekarang." Guang Kuan terdiam sejenak sebelum dia berkata, "Aku mengerti, kamu ingin kami membantumu berurusan dengan orang yang memiliki palu pengguncang naga." Yun Xiao tampak terkejut saat dia tersenyum dan berkata, "Nona Guang Kuan benar-benar berbakat dan cerdas." Guang Yan menjawab, "Jika kamu bahkan tidak bisa mengalahkan orang itu dengan kekuatanmu, apa gunanya kita berlima? Mengapa kita tidak pergi? Selama kita memberitahu Tuan Kepala Naga keberadaan naga gemetar palu, Tuan Kepala Naga pasti akan menemukan jalan." Mata Yun Xiao berbinar, seolah-olah dia telah menerima petunjuk. Jika dia bisa memikat kepala naga untuk berurusan dengan Guangxian, ras naga Laut Timur akan kewalahan dan dia akan lebih percaya diri untuk meninggalkan wilayah laut ini. "Apakah kamu punya cara untuk mengirim pesan ke kepala naga?" Guang Kuan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, tanah hujan terisolasi dari dunia luar, namun, kami memiliki tanda hujan alami di tubuh kami, jadi kami bisa kembali kapan saja." Dia berhenti sejenak dan melanjutkan, "Tetapi senjata tingkat mendalam kelas transenden ini membuat kita tidak dapat merasakan keberadaan tanah hujan." "Mengerti," kata Yun Xiao, "karena itu masalahnya, saya akan membiarkan salah satu dari Anda pergi, adapun lokasi palu pengocok naga, saya dapat memberitahu Anda dengan jelas bahwa itu ada di tangan Raja Laut Timur, Guangxian, dia juga orang yang menghasut saya untuk memasuki tanah hujan." "Apa? Itu tidak mungkin." Kelima penjaga naga itu memucat tak percaya. "Kamu mencoba menabur perselisihan antara kami dan ras naga Laut Timur." Guang Kuan berseru. "Sangat mudah untuk memverifikasinya," kata Yun Xiao sambil tersenyum tipis, "ini sama sekali bukan masalah bagi Anda penjaga naga, aku bisa membiarkan salah satu dari kalian pergi, siapa yang akan pergi?" Mereka berlima berangsur-angsur pulih dari keterkejutan mereka, masalah ini sangat penting, dan mereka tidak dapat menilai apakah itu benar atau tidak. Yang paling penting sekarang adalah meninggalkan tempat ini dan mengirim pesan kembali, seperti yang dikatakan Yun Xiao, dengan kepala naga di sini, sangat mudah untuk menilai masalah ini. 4 penjaga naga lainnya semuanya meminta Guang Kuan untuk pergi, tetapi Guang Kuan dengan tegas menolak. Setelah diskusi pribadi,
mereka memutuskan untuk mengirim pengawal naga muda. Yun Xiao tersenyum dan melemparkan pria itu keluar dari tablet alam ilahi. Pengawal naga langsung dilemparkan oleh kapal Nu berkecepatan tinggi, dan dia terlempar mundur beberapa ribu meter di laut sebelum dia bisa berhenti. Wajahnya dipenuhi dengan amarah, dengan membalikkan tangan kanannya, sisik naga bersinar muncul, matanya dipenuhi dengan tekad. Kakak perempuan Guang Quan, tunggu saja, aku akan segera kembali dan melapor ke kepala naga, dan dia akan datang untuk menyelamatkan semua orang. Sepotong sisik naga itu adalah apa yang diam-diam dia tukarkan dengan Guang Quan, melalui sisik naga ini, ke arah kapal Nu, dia samar-samar bisa merasakan hubungan garis keturunan yang samar. Cahaya dingin meledak dari matanya saat dia mulai menjalankan teknik rahasia, seluruh tubuhnya menjadi pingsan di permukaan laut sebelum akhirnya menghilang. Tubuh utama Yun Xiao di kapal Nu perlahan membuka matanya, yang berkedip-kedip dengan cahaya terang, seolah-olah dia sedang berpikir. Tiba-tiba, mereka berdua terkejut pada saat yang sama, mereka melebarkan mata dan saling memandang, mereka melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Apa? Ye Fan terkejut, kakak Yun Xiao, kamu juga merasakannya. Petik 2. Yun Xiao melihat ke satu arah dengan ekspresi serius dan ekspresi tidak percaya di wajahnya saat dia bergumam, aku tidak bisa seberuntung itu, kan? Ye Fan berkata, perasaan ini persis sama seperti ketika saya berada di Pulau Xian Kong, itu pasti teratai Fahua, itulah yang saya dengar. Apa? Yun Xiao terkejut, apakah ada hubungan antara artefak mistik kelas transenden? Petik 2. Ye Fan juga menggelengkan kepalanya, entahlah, catatan leluhur tidak mencatatnya, lagi pula, dalam tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, sangat jarang dua senjata tingkat mendalam tingkat tertinggi muncul, namun, perasaan ini saat ini memang sangat kuat. Setetes keringat dingin menetes di dahi Yun Xiao saat dia berkata dengan malu, apakah kamu tidak merasa bahwa perasaan ini tampaknya semakin kuat dan kuat? Tubuh Ye Fan juga gemetar, itu benar, saya pikir ada yang salah dengan indera saya, Anda juga merasakannya. Apa yang terjadi? Kedua wajah mereka menjadi pucat, seolah-olah mereka telah memikirkan kemungkinan. Sial, seperti yang diharapkan. Apa? Yun Xiao berteriak kaget, ku dengar mereka semakin dekat. Cepat lari. Tubuh Ye Fan juga bergetar, tangannya dengan cepat membentuk segel dan kapal Nu bersinar dengan cahaya keemasan, ia langsung melompat keluar angkasa dan terbang menuju benua. Setelah setengah hari, resonansi antara senjata tingkat yang mendalam berangsur-angsur melemah dan menjadi samar-samar terlihat, namun, orang masih bisa samar-samar merasakan bahwa itu seperti ekor yang tidak bisa dilepas, mengikuti dari belakang. Tubuh Ye Fan berlumuran keringat, staminanya hampir habis. Meskipun kapal Nu jauh lebih cepat daripada kapal perang tingkat 9, itu dikendarai olehnya sendiri, seperti tablet alam ilahi Yun Xiao, itu sudah di luar dugaan Yun Xiao bahwa itu bisa bertahan selama setengah hari. Berhenti, ada sesuatu yang aneh di depan, Yun Xiao tiba-tiba berkata. Segel tangan Ye Fan berubah, dia perlahan meletakkannya dan membuka matanya. Wajahnya pucat, dan dia terengah-engah, dia sudah mencapai batasnya, namun, terbang semacam ini dengan seluruh kekuatannya juga merupakan semacam kultivasi yang sangat kuat. Yun Xiao dengan santai melemparkan beberapa pil, itu semua adalah bahan surgawi dan harta duniawi yang dia peroleh dari istana Donghai, dan efeknya akan berlipat ganda jika mereka langsung disempurnakan menjadi pil di tablet alam ilahi. Ye Fan mengambilnya dan dengan cepat menelannya, terengah-engah, aura itu masih di belakang kita, saya telah mengubah arah beberapa kali di tengah, tetapi masih mengejar kami. Karena itu adalah rasa timbal balik, kata Yun Xiao, saya pikir dia pasti telah menemukan kami dan mengejar kami, mungkinkah efisiensi Guangxian sangat lambat sehingga dia belum berurusan dengannya? Seharusnya tidak demikian. Dengan Bo Yuqing yang memimpin, Guangxian dan para ahli Laut Timur lainnya, serta palu pengocok naga yang dapat menekan kekuatan naga, membunuh Guang Yuan seharusnya menjadi sepotong kue. Setelah menelan beberapa pil, wajah Ye Fan dipenuhi dengan kegembiraan, kekuatan pil itu jauh di luar dugaannya, saya sudah pulih sedikit, mari kita lanjutkan berlari, kita akan selesai jika mereka mengejar kita. Jangan terburu-buru, kata Yun Xiao, ada masalah di laut di depan, kamu harus istirahat sebentar dan menunggu pertempuran. Ye Fan terkejut, dia melihat ke arah laut, itu adalah langit biru yang luas, terlihat sangat normal. Masalah.
Dia mengungkapkan ekspresi curiga. Perintah untuk menangkapku pasti telah menyebar ke seluruh Samudra Timur. Yun Xiao menjelaskan, ini adalah cara umum untuk menangkap orang-orang di Samudra Timur. Mereka telah memasang perangkap spasial di area laut tertentu yang harus kita lewati. Jika kita tidak berhati-hati, kita akan jatuh ke dalamnya. Ye Fan kaget, dia tidak bisa merasakan sesuatu yang aneh di laut di depan. Jika dia sendirian, dia akan jatuh ke dalam penyergapan. Yun Xiao tersenyum, sedikit malu, saya juga terkena banyak trik di masa lalu, kemudian, saya menjadi lebih berhati-hati, saya pada dasarnya tahu cara mereka di hati saya, selama Guangxian tidak menyusulku, tidak akan menjadi masalah bagiku untuk kembali ke benua dengan selamat, selain itu, tempat yang dapat memasang jebakan spasial seperti itu harus dijaga oleh ras yang kuat. Ye Fan berkata, tapi jika kita berhenti di sini, Guang Yuan kasaya di belakang kita. Jika Guang Yuan benar-benar datang, Yun Xiao mencibir, kami akan memikatnya ke dalam perangkap spasial ini. Jebakan ini adalah lorong yang mengarah ke segala arah, dan dapat dengan mudah mengangkut para ahli suku laut dalam jangkauan tertentu. Selama Guang Yuan masuk, bahkan jika dia tidak mati, dia akan kehilangan lapisan kulit. Saat itu, dia memiliki kekuatan puncak bintang 9 dan telah jatuh ke dalam perangkap skala besar beberapa kali. Dia harus berjuang dengan sekuat tenaga untuk keluar. Kekuatan Guang Yuan saat ini jauh lebih rendah daripada miliknya di masa lalu, dan apakah dia bahkan bisa keluar adalah sebuah pertanyaan. Di bagian terdalam dari wilayah laut ini, ada aula yang dalam dan gelap. Kata-kata Jisa digantung di atas aula. Sekelompok ahli di aula dengan gugup menatap layar air. Di tirai air ada bayangan kapal Nuh, serta sosok Ye Fan dan Yun Xiao, yang sedang berbicara dan menertawakannya, tetapi tidak ada suara yang terdengar. Meskipun ada lebih dari 10 ahli yang berkumpul di dalam, suasananya luar biasa menindas. Terlepas dari gemericik gelembung air sesekali, tidak ada yang mengeluarkan suara. Keduanya seharusnya Li Yun Xiao, saya tidak berpikir bahwa dia akan benar-benar lari ke yurisdiksi kami, saya tidak tahu apakah ini berkah atau kutukan. Bos, tentu saja itu berkah. Seluruh Laut Temur mencarinya, tetapi dia datang ke wilayah kami, ini adalah hadiah dari surga. Di bawah kepala Hiu, sekelompok ahli dari klan semuanya memiliki cahaya hijau di mata mereka, memancarkan aura yang tidak ramah. Pai. Aku hanya takut aku akan memotong gigimu. Kepala Hiu berkata dengan dingin, bagaimana mungkin keluarga kerajaan Laut Timur tidak bisa makan pai? Saya menduga bahwa dia telah melihat melalui gerakan kami untuk memindahkan gunung dan membalikkan laut. Tidak mungkin. Memindahkan gunung dan laut yang terbalik adalah formasi rantai yang membentang di seluruh wilayah laut, itu dapat memiliki hingga 18 formasi utama dan formasi kecil yang tak terhitung jumlahnya di luar, menarik satu akan mempengaruhi keseluruhan, ini adalah formasi paling kuat dan terluas di Laut Timur, dan tidak ada tanda-tanda untuk diikuti, jadi tidak mungkin untuk melihat. Tidak ada yang mempercayainya, mereka semua mengira bahwa kapal perang emas telah berhenti secara kebetulan. Salah satu dari mereka berkata, formasi ini ditinggalkan oleh nenek moyang suku laut untuk bertahan dari invasi musuh asing, itu hanya digunakan sekali beberapa dekade yang lalu, dan bekerja dengan sangat baik sehingga bahkan Gu Fei Yang, puncak penguasa bela diri umat manusia, tidak dapat melihat misterinya dan hampir mati di dalam, tidak mungkin bagi Li Yun Xiao ini untuk menyadarinya. Petik 2. Mari kita berharap begitu, kata kepala Hiu. Mari kita amati sebentar, jika dia masih tidak memasuki formasi, pasti ada sesuatu yang mencurigakan terjadi, kami harus menemukan cara untuk memikatnya ke dalam formasi. Mengapa kita tidak menyerang mereka secara langsung? Kami mungkin bisa menjatuhkan mereka, dan itu akan menjadi kontribusi yang besar, bahkan jika dia tidak bisa, dia bisa memaksa mereka ke dalam formasi, pada saat itu, seluruh formasi akan diaktifkan. Tidak hanya tata letak di dalam formasi yang mengejutkan, tetapi para ahli dari wilayah laut lain di dalam formasi juga akan dapat melintasi formasi dan datang ke sini secara langsung, bahkan penguasa bela diri tahap puncak akan berubah menjadi abu. Kepala Hiu ragu-ragu sejenak sebelum berkata, rencana ini layak, meskipun kedua orang ini terlihat muda dan kekuatan mereka tampaknya terbatas, Anda tidak boleh meremehkan mereka, jika Anda menemukan sesuatu yang salah, Anda harus segera melarikan diri. Sepertinya ada kilatan ketakutan di matanya saat dia mengenang,
dalam pertempuran ketika kami mengepung Gu Fei Yang, di bawah cahaya pedang 1000 mil, itu seperti penggiling daging, tidak peduli berapa banyak ahli yang dilemparkan ke dalamnya, mereka semua berubah menjadi abu. Haha, Tuan Kepala Hiu, kamu terlalu memikirkannya, kedua manusia ini tidak dikenal, dan dengan usia mereka, seberapa kuat mereka. Mungkin hanya pandai melarikan diri, kapal perang itu benar-benar terlihat luar biasa. Warriors of the Jabbers sangat ingin mengambil tindakan, mereka pikir itu adalah kesempatan besar dari surga. Selama mereka bisa menjatuhkan Yun Xiao, itu akan menjadi pencapaian besar, dan mereka dapat meminta untuk memperluas wilayah laut dan mendapatkan lebih banyak sumber daya. Kepala hiu juga tampak tergerak, dan ekspresi dingin melintas di wajahnya. Baiklah. Karena kamu sudah memutuskan, ayo lakukan. Semua orang sangat gembira, mereka berubah menjadi lampu hijau dan bergegas keluar dari aula, bergegas menuju laut. Yun Xiao, yang telah beristirahat dengan mata tertutup, tiba-tiba membuka matanya dan melihat ke laut. Ye Fan sepertinya telah merasakan sesuatu dan hendak bertanya. Tiba-tiba, permukaan laut meledak terbuka dengan suara, bang bang bang, sinar cahaya melesat ke langit, dalam sekejap, puluhan ahli mengepung mereka berdua. Selusin orang di depan semuanya adalah penguasa bela diri, dan Kepala Hiu juga seorang ahli kaisar bela diri bintang 8. Apakah Anda Li Yun Xiao? Kepala hiu itu berteriak, apakah Anda Li Yun Xiao? Petik 2. Yun Xiao melihat sekeliling dengan matanya yang seperti bulan untuk memastikan bahwa tidak ada lagi ahli, mengabaikan pertanyaan Kepala Hiu, dia menunjuk ke gelabelannya dan melepaskan roh jahat, lalu berkata, bersihkan semuanya. Hahaha, semuanya kentang goreng kecil, aku suka mengocok kentang goreng kecil. Mata roh jahat itu berbinar dan dia mengeluarkan kapaknya dengan penuh semangat. Setelah dia memiliki tubuh ini, dia sangat menyukainya. Sekarang, dia masih dalam proses menyatu dengannya, dan dia harus melalui pengalaman untuk mencapai fusi lengkap. Aura naga dari penguasa bela diri bintang 9 tiba-tiba dilepaskan, dan itu langsung menekan semua orang. Ekspresi Kepala Hiu berubah drastis saat dia berkata dengan ngeri, tidak bagus. Itu klan naga dari Kaisar Bela Diri Bintang 9. Begitu nafas naga dilepaskan, semua orang ketakutan karena akal sehat mereka, susunan pembunuh itu langsung hancur, dan semua orang tercengang. Hahaha, kalian semua takut. Roh jahat itu tertawa terbahak-bahak, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh, ia melangkah maju dan menebas dengan kapaknya. Segala macam jeritan terdengar, tetapi Yun Xiao dan Ye Fan masih bermeditasi dengan tenang. Baru pada saat itulah Kepala Hiu mengerti bahwa, pai, ini murni, pai logam, yang bisa menggigit gigi Anda. Dia meraung dan melepaskan aura iblis, menerobos penindasan kekuatan roh jahat naga, dia meraung dan bergegas ke dalam susunan, baru kemudian dia berbalik, aura dinginnya mengancam, datang dan bunuh aku jika kamu memiliki kemampuan. Saya sangat takut sekarang, tetapi sekarang saya tidak takut lagi, ini aneh. Roh jahat itu memutar matanya dan tampak seperti sedang berpikir keras. Yun Xiao membuka matanya karena terkejut, roh jahat ini memiliki otak. Kepala Hiu melihat bahwa dia tidak jatuh cinta padanya dan terus membantai anggota klannya sendiri, dan itu menjadi cemas, ia buru-buru berkata, pengecut. Sebagai anggota klan naga, Anda bahkan tidak memiliki keberanian untuk melakukan ini, kamu pengecut. Jadi bagaimana jika dia pengecut? Roh jahat itu bergumam sambil mengayunkan kapaknya ke bawah, kaisar bela diri lainnya dari The Jabbers dipotong menjadi 2. Seluruh tubuh Kepala Hiu menjadi dingin, dan dia hampir menangis saat dia mengutuk, apakah kamu masih naga? Apakah Anda memiliki martabat sebagai naga? Jika kamu punya nyali, maka datanglah. Jangan berteriak, kamu tidak punya nyali, oke. Kapak, di tangan roh jahat melambai, dan dalam beberapa napas, itu membunuh lebih dari setengah prajurit dari klan Hiu yang menguras tenaga. Kepala Hiu benar-benar tercengang, pikirannya benar-benar kosong, kata-kata dan tindakan roh jahat benar-benar berbeda dari klan naga dalam ingatannya. Dia hampir menangis saat dia melihat anggota klannya jatuh satu per satu. Roh jahat itu mengangkat kapaknya dan hendak menebas lagi ketika pupil matanya tiba-tiba menyempit, dan kapak raksasa itu berhenti. Mata Yun Xiao juga terbuka, dan dia berteriak kaget, tidak baik. Laki-laki dari ras Jisa itu ketakutan karena akalnya, ketika dia tiba-tiba melihat niat membunuh berhenti,
dia tersentak mundur dan mundur lebih dari 100 meter jauhnya, nyaris melarikan diri dengan nyawanya. Pria yang baru saja selamat dari bencana itu tidak bisa menahan tawa terbahak-bahak. Haha, Haiying Luo. Tiba-tiba, dia merasakan penglihatannya menjadi hitam, tubuhnya terkoyak oleh kekuatan besar, seolah-olah sebuah batu besar memotong tubuhnya. Setelah rasa sakit yang tajam di kepalanya, dia merasa tubuhnya telah berubah menjadi pasta daging, dan kemudian dia benar-benar kehilangan kesadaran. Ye Fan melihat pemandangan di kejauhan dan berkata dengan kaget, Guang Yuan. Bagaimana dia melakukannya begitu cepat? Roh jahat dan kepala hiu juga tercengang. 100 meter jauhnya, seekor naga hijau besar melayang di langit. Kepala naga besar itu telah memakan pria dari suku Hiu Hali dan bahkan mengunyahnya. Kemudian, naga Azure turun dari langit dan berubah menjadi sosok di laut. Seorang pria berbaju Azure dengan ekspresi dingin dan penampilan yang luar biasa muncul. Itu adalah Guang Yuan, yang telah mereka pisahkan selama beberapa waktu. Aura di tubuhnya sangat kuat saat ini, dan dahinya penuh, jelas bahwa luka-lukanya telah pulih sepenuhnya. Mata dingin Guang Yuan menatap Yun Xiao saat dia menyeringai dan berkata, Li Yun Xiao, ini dunia kecil. Wajah Yun Xiao berubah sangat tidak sedap dipandang, dan dia memaksakan senyum, sungguh kehidupan yang mengerikan. Guang Yuan berkata dengan dingin, ini sangat buruk, namun, kebaikan datang dari yang buruk. Sekarang setelah aku bertemu kalian berdua, apakah aku mulai beruntung? Anda telah sepenuhnya menyempurnakan Amitabha. Tanya Yun Xiao, sudahkah kamu benar-benar memurnikan Amitabha? Petik 2. Guang Yuan menyilangkan tangannya di depannya, terlihat sangat percaya diri, dan berkata, bahkan jika aku tidak menyempurnakan kalian berdua, bukankah mudah untuk menangkap kalian berdua? Yun Xiao tersenyum kecut, tingkat penyempurnaan lawannya jauh di luar dugaannya, jika tidak, dia tidak mungkin melarikan diri dari Guang Xian, dia juga tidak bisa datang ke sini tanpa diperhatikan oleh Yun Xiao dan Ye Fan. Sebenarnya tidak ada banyak permusuhan antara kamu dan aku, seperti kata pepatah, lebih baik menyingkirkan musuh daripada menebusnya. Baiklah, baiklah, cukup. Serahkan saja dan serahkan semua hartamu, Guang Yuan menyela, dan aku bisa memberimu kematian sebelum makan, kalau tidak, aku akan menelanmu hidup-hidup, itu pilihanmu. Sangat kejam, Yun Xiao menyeka keringat dinginnya dan bertanya. Guang Yuan melihat sekeliling, mengungkapkan senyum sinis, dan berkata, ini makanan yang sangat enak, setelah memakanmu, aku memiliki kesempatan besar untuk mencapai puncak bintang 9. Puncak bintang 9 saya. Hati semua orang bergetar hebat, setelah Guang Yuan pulih ke puncaknya, dia telah maju lebih jauh. Dengan teknik kultivasi melahap, dia telah membunuh anggota ras laut yang tak terhitung jumlahnya selama periode waktu ini dan mengumpulkan jumlah kekuatan yang mengejutkan. Dia tidak jauh dari puncak level bintang 9, selama dia memiliki kesempatan, dia bisa menerobos kapan saja. Ayo, makan ampas ini dulu. Tatapan Guang Yuan berbalik, dan dia langsung berubah menjadi bentuk naganya, mengaduk angin dan ombak di permukaan laut. Gelombang besar air laut naik ke langit, menelan semua orang. Kecepatannya sangat cepat sehingga sulit untuk menangkapnya, orang hanya melihat embusan angin puyuh berputar lewat, dan serangkaian tangisan yang menyakitkan terdengar satu demi satu. Dalam sekejap mata, para ahli klan Hiu Ji benar-benar dilahap bersih. Permukaan laut yang sebelumnya hidup hanya tersisa dengan beberapa orang dalam sekejap, mata kepala hiu terbuka lebar, dan pikirannya kosong. Ji. Mulut Guang Yuan mengunyah, dan suara mengunyah lembut terdengar, membuat rambut seseorang berdiri. Kamu juga anggota ras naga Laut Timur, tapi kenapa kamu terlihat begitu asing? Guang Yuan menatap roh jahat itu, mengunyah tulang dan daging di mulutnya saat dia mengungkapkan ekspresi curiga. Meneguk, roh jahat itu mengeluarkan keringat dingin di bawah tatapannya dan mau tidak mau mundur beberapa langkah. Jangan datang, kami adalah sebuah keluarga, kami adalah teman, bukan musuh. Oh, Guang Yuan menelan makanan di mulutnya, dan menghirup udara keruh, dia menatap langit dan berkata dengan agak sedih, dahulu kala, aku adalah satu-satunya yang tersisa di keluargaku. Roh jahat itu terkejut, dan firasat buruk muncul di hatinya. Mundur, Yun Xiao tiba-tiba berteriak, mundur. Roh jahat tidak punya waktu untuk berpikir, itu berubah menjadi seberkas cahaya dan melarikan diri.
Begitu dia bergerak, aura yang sangat berbahaya turun, kepala naga raksasa yang menakutkan muncul di belakangnya dan membuka mulutnya untuk menggigit. Dia berkeringat dingin, tapi untungnya, dia sudah siap. Pembuluh darah di salah satu lengannya muncul saat dia meraih kapak dan menebas di udara. Ledakan. Ah! Gelombang kekuatan meledak, tetapi langsung menenggelamkan jeritan roh jahat itu. Darah berceceran di udara. Mulut kepala naga berlumuran darah, sementara salah satu lengan roh jahat telah digigit, dan Guang Yuan telah memakannya bersama dengan kapak. Kaki roh jahat berubah menjadi jeli saat mati-matian menyerbu formasi laut yang bergeser. Dia hanya merasa bahwa sekelilingnya segera menjadi aneh, seolah-olah dia telah memasuki bola kapas, sekelilingnya menjadi lembut dan dia tidak bisa mengerahkan kekuatan apapun. Kepala hiu telah mencoba segala cara yang mungkin untuk memikat roh jahat ke dalamnya, tetapi sekarang setelah benar-benar masuk, ia tidak senang sama sekali, sebaliknya, wajahnya pucat. Guang Yuan terlihat terbang dengan niat buruk, dia buru-buru membuat segel tangan dengan satu tangan, dan seluruh tubuhnya langsung tersembunyi dalam susunan, menghilang dari pandangan. Saat Guang Yuan memasuki formasi, ekspresinya berubah drastis, dan dia berkata dengan kaget dan marah, pindahkan gunung dan mengalirkan laut. Dia adalah anggota keluarga kerajaan, jadi dia secara alami memahami kekuatan susunan ini, wajahnya langsung berputar dan dia meraung, Guang Xian, Guang Xian. Untuk membunuhku, kamu bahkan telah menyiapkan formasi rantai yang membentang di seluruh laut. Dia benar-benar memiliki niat baik. Matanya tiba-tiba memerah, dan niat membunuhnya meningkat. Kepala hiu adalah orang yang mengatur formasi di wilayah laut ini, mengendalikan esensi formasi, dia memiliki waktu dan tempat yang tepat, tetapi di bawah kekuatan tirani Guang Yuan, dia tidak berani menunjukkan dirinya dengan gegabah, sebaliknya, dia merapal mantra dalam kegelapan, pertama-tama membuka saluran formasi, dan kemudian mengirim pesan ke posisi lain. Kemudian, mekanisme dalam formasi diaktifkan, dan firasat buruk menyebar melalui formasi, bahkan Guang Yuan menjadi sangat waspada. Begitu formasi diaktifkan, seluruh wilayah laut mulai menjadi tidak normal, seolah-olah telah diselimuti botol kaca, seolah-olah terisolasi dari dunia luar, orang-orang di luar tidak bisa melihat apa yang terjadi di dalam. Ye Fan terkejut, mereka semua telah memasuki formasi, apa yang harus kita lakukan? Petik 2. Si idiot itu tidak tahu bahwa itu sudah cukup untuk memikat Guang Yuan, kata Yun Xiao sambil tersenyum masam, dia bahkan membuat dirinya dalam masalah, tidak sulit untuk mematahkan formasi ini, tetapi kesulitannya terletak pada kenyataan bahwa formasi ini sangat luas dan dapat diatur dengan kartu truf yang tak ada habisnya, begitu Anda memasukinya, sulit untuk bertahan hidup. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ye Fan bertanya, kamu tidak akan menyelamatkannya. Meskipun idiot itu memiliki hati yang berbeda dariku, bagaimanapun juga dia adalah salah satu dari kita, kata Yun Xiao, tentu saja aku harus menyelamatkannya. Selain itu, Guang Yuan secara keliru mengira bahwa formasi ini digunakan untuk menangkapnya, dan mungkin ini adalah kesempatan terbaik untuk mematahkan formasi ini, kamu bisa memasuki tablet alam ilahi. Setelah dia memasukkan Ye Fan ke dalam tablet alam ilahi, dia mengeluarkan pesawat ulang-alik pemecah ruang angkasa dan perlahan melangkah ke formasi. Perasaan lembut segera mengikuti, membuatnya merasa seperti dia tidak bisa mengerahkan kekuatan apapun, apalagi pemandangan laut di depannya berubah, seolah-olah dia telah memasuki laut yang merdeka. Begitu Yun Xiao melangkah ke dalamnya, dia merasakan bahaya. Dia melihat sekeliling dan melihat lautan makhluk hitam mengelilinginya. Setelah diperiksa lebih dekat, dia menyadari bahwa itu adalah kuda laut merah dengan mata galak. Yun Xiao tersenyum kecut di dalam hatinya, adegan saat itu persis sama dengan ini, kecuali bukan kuda laut yang menyerangnya saat itu, tetapi makhluk persegi panjang yang aneh, tetapi hampir sama. Ledakan, serangkaian raungan datang dari kejauhan, dan nafas naga menyebar. Tidak jauh dari situ, roh jahat terjebak dalam pertempuran sengit, dia dikelilingi oleh segala macam hal, meskipun sejumlah besar dari mereka mati dengan setiap gerakan, aliran serangan yang tak ada habisnya masih membuatnya sangat terkejut dan marah. Dia sudah kehilangan lengan, jadi dia telah menghabiskan banyak energi, sekarang, kekuatan fisiknya terus menurun. Begitu Yun Xiao muncul, kuda laut di sekitarnya dengan cepat mengerumuni dan meludahkan api ke arahnya. Dalam sekejap, seluruh tubuhnya terbakar.
Yun Xiao terkejut pada awalnya, tetapi kemudian dia sangat gembira, dia menemukan bahwa kuda laut ini hanya tahu cara menghembuskan api di sekitarnya, meskipun api terhubung dan memiliki aura yang mengejutkan, mereka tidak terlalu mematikan. Dia hanya memasang lapisan pertahanan dan duduk dengan aman di dalam api, dia diam-diam mengamati sekeliling, tiba-tiba, matanya menyipit dan dia tahu ada yang tidak beres. Di wilayah laut terdekat, ruang tiba-tiba mulai beriak hebat, perlahan membentuk pusaran, kehadiran yang kuat secara bertahap muncul dari dalam. Kemudian, puluhan berkas cahaya melesat keluar dari pusaran air dan mendarat di laut. Itu sebenarnya adalah kerumunan ahli yang padat, dengan lebih dari 100 dari mereka. Yun Xiao tahu bahwa mereka telah diteleportasi dari lautan lain, seluruh barisan pergeseran gunung dan laut yang membalikkan menghubungkan utara dan selatan, dan ketika satu pihak menerima berita, mereka akan segera datang membantu mereka dari segala arah. Ada kilatan cahaya di samping sekelompok orang dan sosok kepala hiu muncul, wajahnya penuh dengan kegembiraan dan kemarahan. Setelah percakapan sederhana dengan kelompok, mereka semua mengalihkan pandangan mereka padanya. Tiba-tiba, raungan yang menghancurkan bumi datang dari laut. Segera setelah itu, tawa gila terdengar, hahaha, sekelompok idiot. Untuk benar-benar menggunakan metode seperti itu untuk menghadapiku, sungguh idiot. Guangxian, sepertinya aku harus berterima kasih dengan benar. Bayangan naga besar membubung ke langit dan membuka mulutnya untuk melahap makhluk laut yang tak terhitung jumlahnya. Berbagai makhluk laut tingkat rendah itu semuanya tersedot ke dalam mulut Guang Yuan seperti kacang yang dituangkan. Ah! Semua orang benar-benar tercengang, begitu pula Yun Xiao. Meskipun tingkat makhluk laut ini tidak tinggi, jumlahnya cukup, jika mereka memakan begitu banyak dari mereka, mereka akan mati karena makan berlebihan atau menerobos ke puncak bintang 9 secara langsung. Tetapi melihat ekspresi gembira Guang Yuan, serta kemampuan pencernaannya, sepertinya dia tidak akan bisa pingsan. Tidak bagus, ayo bunuh dia bersama. Kelompok ahli ras kelautan yang baru tiba belum pernah menyaksikan teror Guang Yuan sebelumnya, jadi mereka semua memelototinya, mengandalkan jumlah mereka berani dan semuanya menyerang sekaligus. Hahaha, Guang Yuan tertawa keras saat dia makan, seluruh tubuhnya yang berbentuk naga terus-menerus bergoyang di udara, seolah-olah dia sangat bahagia. Orang bodoh, Yun Xiao berteriak pada roh jahat itu, kemari. Roh jahat itu terkejut ketika mendengar suara Yun Xiao, ia bergegas ke arah itu dengan sangat gembira. Guang Yuan melahap makhluk laut tingkat rendah sementara matanya bersinar dengan cahaya dingin, dengan tepuk tangan, cahaya keemasan muncul dari tubuhnya dan melesat langsung ke langit. Cahaya keemasan menyebar di udara dan berubah menjadi platform teratai, menembakkan lampu warna-warni. Segala sesuatu yang ada seperti mimpi, seperti kabut dan kilat, seharusnya seperti ini. Saat tangan Guang Yuan membentuk segel, cahaya dari kursi lotus melesat ke bawah. Kemanapun ia lewat, cahaya magis yang menyilaukan akan muncul, memukau semua orang. Wajahnya penuh dengan ejekan, gelombang kekuatan asal menyebar di tangannya dan berubah menjadi naga yang berputar-putar dari telapak tangannya. Elemen campuran Qi, ledakan, naga meraung dan menyerbu kerumunan, tubuh para ahli meledak satu demi satu, dan darah serta daging beterbangan kemana-mana. Itu adalah pembantaian sepihak tanpa perlawanan, ratusan orang tewas dalam beberapa napas. Mata Guang Yuan berbinar, dan salah satu kepala naganya mengembang menjadi 10 kali lipat ukuran aslinya. Dengan raungan keras, dia menarik napas dalam-dalam di udara dan menelan semua anggota tubuh yang patah ke dalam perutnya. Kepala hiu dan beberapa ahli yang belum mati merasakan tubuh mereka menjadi dingin, dan kaki mereka menjadi lunak. Kepala hiu buru-buru mengganti segel tangannya dan memasuki formasi lagi, menghilang dari pandangan. Beberapa pembudidaya kuat yang datang dari daerah lain semuanya berteriak ngeri, jangan pergi. Bawa kami bersama Anda, tapi tidak ada tanggapan. Mengaung, Guang Yuan langsung bergegas, dan dengan pukulan telapak tangan, dia membunuh mereka semua, dan menelan mereka semua dalam seteguk besar. Yun Xiao juga telah memotong jalan keluar dari kuda laut, dia memasukkan roh jahat ke dalam tablet alam ilahi dan hendak melarikan diri. Tiba-tiba, seberkas cahaya bersinar, dan ada tanda keberuntungan samar di dalamnya, Amitabha membekukan ruang. Adikmu,
Sial, Yun Xiao mengutuk saat dia melambaikan pedang dingin di tangannya, embusan udara dingin mengalir keluar dan menghalangi cahaya keberuntungan. Pedang Qi berkumpul di udara, dan aturan yang tak terhitung jumlahnya muncul, teknik pedang muncul, dan jalan terbuka. Jangan pernah berpikir untuk pergi. Langit tiba-tiba menjadi gelap, dan sosok Guang Yuan telah muncul di atas mereka di beberapa titik, sebuah bola esensi sejati. Mengembun menjadi palem power di tangannya, siap untuk diserang. Yun Xiao ngeri, jika dia terkena bab itu, dia akan mati tanpa ragu. Dia tiba-tiba membentuk segel dengan kedua tangan, dan kekuatan naga yang tak terbatas menyebar dari tubuhnya, memancarkan nafas naga yang sangat kuat. Apa ini Ying Luo? Seluruh tubuh Guang Yuan bergetar, dan kekuatan di telapak tangannya sedikit mandek, aura Silong telah mengejutkannya secara tidak normal, dan rasa takut telah muncul dari lubuk jiwanya. Pada saat itu, raungan naga keluar dari mulut Yun Xiao, menembus langit seperti sambaran petir dan menembak langsung ke arahnya. Dragon's Roar tampaknya berasal dari era primordial, itu membawa kekuatan dan kehikmatan tertinggi, seolah-olah seekor naga benar-benar telah melonjak ke 9 surga. Gelombang besar melonjak di hati Guang Yuan, raungan naga itu sebenarnya langsung menekan jiwanya, menyebabkan dia merasakan ketakutan yang ekstrim dari lubuk hatinya, dan perasaan bahwa dia tidak bisa ditandingi dengan kekuatan. Setelah mengeluarkan raungan naga, Yun Xiao segera mengeluarkan pesawat ulang-alik dan hendak melarikan diri dari susunan. Dia tahu betul bahwa Dragon's Roar-nya hanya untuk pertunjukan, itu adalah tiruan lengkap dari Dragon's Roar pertama, itu hanya cukup untuk menakut-nakuti penguasa bela diri biasa, tetapi itu hanya bisa menakut-nakuti Guang Yuan. Dia membuang pesawat ulang-alik dan terbang ke dalamnya. Tiba-tiba, ada kilatan cahaya perak, dan kekuatan pedang yang menakjubkan melintasi langit. Ledakan, pesawat ulang-alik meledak di tempat, dan Yun Xiao berubah menjadi petir di bawah kekuatan pedang dan melarikan diri puluhan meter jauhnya, yang menyelamatkannya, namun, pedang Qi memotong tubuhnya, dan dia memuntahkan seteguk darah setelah tubuhnya terbentuk. Dia melihat ke laut di kejauhan dengan kaget. Seberkas cahaya perak perlahan naik dan berangsur-angsur berubah menjadi sosok yang menjulang. Sosok itu berkata dengan suara dingin, "Beraninya kamu memurnikan tulang anggota klanku menjadi senjata tingkat yang mendalam, hukuman mati." Dengan kilatan cahaya perak, sinar pedang lain menebas. Yun Xiao terkejut, pria di depannya adalah Raja Roh Perak, Kaisar Bela Diri Bintang 9 Puncak. Meskipun itu adalah tebasan biasa, ia memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia, seluruh wilayah laut di dalam susunan terbelah menjadi dua dan bersiul. Guang Yuan juga sadar dari perubahan ini, pupil matanya menyempit, dan dia berteriak, "Roh Perak!" Sosoknya berkedip, dan bayangan meledak dari tubuhnya, lebih cepat dari pedang, dan bergegas ke sisi Yun Xiao, kemudian, dia membentuk cakar di udara dan meraih pedang Qi. Ledakan, pedang Qi langsung menghancurkan bayangan, mengaduk gelombang. Penguasa Roh Perak menyingkirkan pedang di tangannya dan berkata perlahan dengan ekspresi serius, "Tuan Guang Yuan." Guang Yuan menghela nafas lega ketika dia melihat bahwa Yun Xiao baik-baik saja, nafas naga barusan telah membuat Ni takut, dan dengan pengalamannya, dia secara alami tahu bahwa kekuatannya tidak sederhana, dan tampaknya itu adalah kekuatan legendaris dari naga sejati. Oleh karena itu, dia harus mencari tahu sebelum dia bertindak untuk menyelamatkannya. Saya tidak berani dipanggil yang mulia. Basis kultivasi Anda sudah di atas saya, jadi saya harus menjadi orang yang memanggil Anda Tuhan. Ekspresi Guang Yuan dingin, dan matanya memancarkan udara dingin. Saya tidak bisa mempercayainya, kata penguasa Roh Perak, memang benar bahwa Anda tidak mati. Guang Yuan mendengus, berhentilah berakting di depanku. Karena kamu juga muncul, aku yakin Guang Xian akan segera tiba. Dia melihat sekeliling dengan waspada dan menjaga Ruo Wen. Master Roh Perak menunjuk ke arah Yun Xiao dan berkata, "Aku di sini untuk menangkapnya." Adapun masalah Tuan Guang Xian, saya juga pernah mendengarnya, namun, saya tidak menyangka akan bertemu dengan Anda, tuanku, ini benar-benar kebetulan. Haha, kebetulan. Guang Yuan berkata dengan marah, "Silver Spirit, dulu aku berpikir bahwa kamu adalah orang yang setia dan jujur, siapa sangka kamu juga menjadi begitu berbahaya. Jika kamu tidak membantu Guang Xian untuk menangkapku, apakah manusia Kaisar Bela Diri tahap menengah ini sepadan dengan waktumu?"
Penguasa roh perak berkata dengan acuh tak acuh, Tuan Guang Yuan, Anda mungkin tidak tahu ini, tetapi manusia ini telah melakukan kejahatan keji. Ibu Xing secara pribadi mengirimi saya pesan, meminta saya untuk menangkapnya secara pribadi. Kejahatan keji. Guang Yuan berkata dengan dingin, orang yang benar-benar melakukan kejahatan keji adalah Guang Xian. Apakah kamu bersedia membantuku membunuh Guang Xian? Jika masalah ini berhasil, selama aku, Guang Yuan, masih hidup, ras roh perak akan sejajar dengan keluarga kerajaan. Penguasa roh perak menggelengkan kepalanya dan berkata, ini masalah keluargamu sendiri, tuanku, tidak pantas bagi orang luar seperti saya untuk ikut campur. Li Yunxiao ini telah menggali mata pembuluh darah roh di istana dan menghancurkan seluruh markas keluarga kerajaan. Ini adalah masalah yang sangat penting bagi martabat Donghai. Apa? Guang Yuan mengungkapkan ekspresi tidak percaya dan terkejut, dan berkata dengan kaget, dia menggali mata pembuluh darah roh di istana. Petik 2. Setelah mendapatkan jawaban tegas dari Master Silver Spirit, Guang Yuan tercengang saat dia berbalik untuk melihat Yun Xiao. Aku ceroboh, kata Yun Xiao dengan malu, saya membuat kesalahan. Baru pada saat itulah Guang Yuan benar-benar mempercayainya, dan dia tiba-tiba menundukkan kepalanya ke belakang dan tertawa terbahak-bahak, bagus, penggalian yang bagus. Guang Xian sangat tidak berguna, dia sangat mempermalukan Donghai, mari kita lihat apakah dia masih memiliki wajah untuk duduk di tahta Donghai. Matanya bersinar dengan ejekan dan kedinginan, seolah-olah dia sedang menghitung sesuatu. Penguasa roh perak menggelengkan kepalanya, tidak peduli apa, kamu lahir di Laut Timur, Anda seharusnya tidak sombong seperti ini. Kilatan dingin melintas di mata Guang Yuan, dan dia berkata dengan dingin, ada apa? Silver Spirit, apakah kamu mengajariku? Penguasa roh perak berbalik, tidak ingin menghadapi tatapan dinginnya, saya tidak mengajar Anda, Sir, saya hanya berharap Anda tidak akan ikut campur dalam penangkapan saya terhadap Li Yunxiao. Aku suka Li Yunxiao ini, dan aku akan mempertahankannya. Jika kamu ingin menangkapnya, maka serang aku. Petik 2. Sosok Guang Yuan berkedip dan muncul di depan Yun Xiao. Yun Xiao bingung dan tidak mengerti mengapa Guang Yuan ingin membantunya, dia hanya merasa bahwa hal-hal seperti catur, dan segalanya berubah terlalu cepat. Wajah Master Silver Spirit segera menjadi dingin, Tuhanku, jangan memaksa saya. Meskipun tingkat kultivasi Guang Yuan satu tingkat lebih rendah darinya, dia telah melahap begitu banyak praktisi ras laut yang kuat dan juga samar-samar menyentuh ambang batas puncak tingkat bintang 9, selain itu, dia telah mendengar begitu banyak, tetapi dia tidak takut padanya, bahkan jika aku memaksamu, apa yang akan kamu lakukan? Suasana di antara mereka berdua tiba-tiba menjadi dingin dan khusyuk, dan niat membunuh meluap. Karena itu masalahnya, aku akan mencoba kemampuan ilahi yang telah kamu kembangkan selama ini. Master roh perak menjentikkan lengan bajunya, dan aura pedang di seluruh tubuhnya naik, seluruh permukaan laut terbelah dalam sekejap, dan aura mengerikan mengembun di belakangnya, bergabung dengan aura pedang di sekitarnya. Ekspresi Guang Yuan serius, dan dia langsung melepaskan. Amitabha, 10.000 sinar cahaya keemasan melesat keluar dan menari di langit, membentuk dua kekuatan berbeda dengan lautan yang mengerikan. Wajah Master Silver Spirit acuh tak acuh, seolah-olah dia tidak peduli, dia hanya melihat Amitabha di langit dengan sedikit terkejut, seolah-olah dia sedang berpikir keras. Guang Yuan, di sisi lain, cemas, tetapi pada saat yang sama, dia memahami kesalahpahaman sebelumnya, jika Yun Xiao benar-benar menggali mata pembuluh darah roh di istana Donghai, maka susunan yang mengguncang bumi ini pasti telah disiapkan untuknya, dan dia datang ke sini secara tidak sengaja. Terlepas dari itu, begitu RAI diaktifkan, akan ada aliran pembudidaya kuat yang tak ada habisnya yang melintasi wilayah. Tidak dapat dikesampingkan bahwa Guang Xian juga akan menemukan titik susunan kecil terdekat dan diangkut ke sini. Singkatnya, semakin lama seseorang tinggal di barisan ini, semakin berbahaya. Yun Xiao merasakan aura yang terpancar dari Guang Yuan, dia tidak lebih lemah dari Kaisar Bela Diri Bintang 9 Puncak, tetapi wilayahnya memang terjebak di bawah puncak. Sebenarnya, Anda dapat mencoba menggunakan senjata tingkat mendalam kelas Supreme untuk menembus penghalang ini. Mengabaikan tatapan tertegun Guang Yuan, Yun Xiao mulai menjelaskan, artefak mistik tingkat transenden disempurnakan oleh alkemis hebat setelah mereka memahami hukum langit dan bumi,
dan kemudian membuka kembali bumi, air, api, dan angin. Ini besar dan kecil, tetapi juga besar dan kecil. Jika Anda bisa menguasai satu, Anda bisa menguasai semuanya. Kata-kata ini seperti ceres yang mekar embun pagi, berkedip dan menghilang, tetapi itu membuat tubuh Guang Yuan tiba-tiba bergetar. Besar tanpa eksterior, kecil tanpa interior, satu seni mengarah ke 10.000 seni. Seluruh orang Guang Yuan langsung menjadi linglung, dia menatap kosong ke kursi lotus di udara, dan kilatan inspirasi melintas di hatinya. Cahaya Amitabha tiba-tiba turun dan menutupi seluruh tubuhnya. Suara nyanyian Sansekerta bergema di seluruh wilayah laut, langit menjadi cerah, dan angin serta awan bergelombang. Aturan langit dan bumi yang tak terhitung jumlahnya muncul dari udara tipis dan berkumpul dari segala arah, seluruh langit dan laut diterangi oleh cahaya Dharma. Itu adalah pemandangan yang khusyuk dan bermartabat. Master Roh Perak terkejut, dan segera memahami situasinya. Dia tahu bahwa Guang Yuan akan menerobos. Wajahnya berkedip, dan dia segera ingin mengambil kesempatan untuk menangkap Yun Xiao sehingga dia tidak harus bertarung dengan Guang Yuan. Saat dia hendak melemparkan teknik kekosongan, dia merasa sangat sulit untuk mengedarkan energi asal di tubuhnya. Selain itu, kemampuan ilahi bawaan dari ras roh perak tidak dapat digunakan di bawah cahaya teratai yang luar biasa. Apa? Penguasa roh perak terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dia adalah ahli kaisar bela diri bintang 9 puncak, keberadaan yang tak tertandingi sebelum akhir Dao bela diri. Bagaimana dia bisa ditekan oleh cahaya senjata tingkat yang mendalam dari harta karun. Cahaya di kursi teratai bersirkulasi dan suara bahasa Sansekerta memenuhi langit dan bumi. Sosok ilusi muncul di kursi teratai. Mungkinkah inikah saya? Hati Master Silver Spirit bergetar, seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu. Dia memandang Amitabha dengan ngeri, dan seluruh tubuhnya benar-benar tercengang. Kursi teratai Fahua. Inilah yang saya dengar. Di dalam cahaya magis, mata Guang Yuan tertutup rapat, dan seluruh tubuhnya terdiam dalam kekuatan yang tak terbata dan luas. Ekspresinya bermartabat dan baik hati, khusyuk, seperti seorang penatua atau orang bijak. Yun Xiao juga menatap kosong dan menelan ludah. Dia baru saja mengatakannya dengan santai, dan dia tidak menyangka itu akan memiliki efek yang luar biasa. Selanjutnya, wajah baik hati yang ditunjukkan Guang Yuan saat ini, siapa yang tahu bahwa dia sebenarnya adalah iblis besar yang kejam dan tak termaafkan. Di bawah cahaya, Yun Xiao juga merasakan bahwa kekuatan primordialnya diblokir, tetapi kekuatan spiritualnya tidak terpengaruh sama sekali. Selain itu, tablet alam ilahi berkicau dengan suara rendah di dalam tubuhnya, seolah-olah akan bersaing dengannya. Yun Xiao menekan dering tablet alam ilahi agar tidak mengganggu kemajuan Guang Yuan. Pada saat ini, dia secara kasar bisa menebak bahwa itu pasti Dragon's Roar yang berisi nafas naga pertama yang telah membangkitkan rasa ingin tahu Guang Yuan. Tapi tidak peduli apa, selama Guang Yuan memiliki niat untuk menyelamatkannya, dia akan memiliki jaminan tambahan untuk melarikan diri dari Laut Timur. Saya masih berutang 19 bab kepada Anda. Besok, saya akan memasuki tahun 2015 dengan sejumlah uang. Master Roh Perak sudah terkejut tak terkata-kata oleh pemandangan di depannya. Artefak suci legendaris dari 4 lautan, harta karun yang telah diturunkan dari generasi ke generasi di Istana Kaisar Laut, sebenarnya telah jatuh ke tangan Guang Yuan. Mungkinkah dia mencurinya dari lautan Istana Kaisar? Master Roh Perak menggelengkan kepalanya berulang kali dan segera menghilangkan pikiran ini. Dengan kekuatan Guang Yuan dan luka-lukanya sebelumnya, sama sekali tidak mungkin baginya untuk mencuri apapun dari Istana Kaisar Laut, apalagi artefak suci. Mungkinkah itu hadiah dari Kaisar Laut? Roh Perak menolak gagasan ini sekali lagi. Saya pernah mendengar bahwa itu melambangkan kemuliaan tertinggi, dan hanya Kaisar Samudra di masa lalu yang memenuhi syarat untuk memilikinya. Segala macam pikiran muncul di benaknya, dan dia tidak bisa lagi tetap tenang. Yun Xiao juga kaget. Kendali Guang Yuan atas Amitabha tampaknya bahkan lebih tinggi daripada kendalinya atas tablet alam ilahi. Sungguh luar biasa bahwa itu cahaya semacam ini bisa menekan Tuan Silver Spirit. Dia mendongak dan membuka matanya. Dia samar-samar bisa melihat bayangan samar di kursi teratai. Guang Yuan, di sisi lain, benar-benar diam dalam keadaan kemajuan, menutup telinga terhadap segala sesuatu di dunia luar, yang juga membuat Yun Xiao sangat curiga.
Waktu berlalu sedikit demi sedikit, tetapi semua orang merasa seolah-olah 1 abad telah berlalu. Setelah itu, sinar cahaya magis yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di tubuh Guang Yuan, dan kekuatan besar menyebar. Guang Yuan perlahan membuka matanya, dan tatapannya seperti kilat. Di langit, Amitabha menarik kembali cahayanya dan berubah menjadi teratai emas kecil, itu melayang di telapak tangan Guang Yuan dan berkedip seperti batu giok. Silver Spirit, aku akan memberimu kesempatan, bergabunglah denganku dan kamu akan terhindar dari kematian. Seluruh tubuh Master Silver Spirit bergetar, pada saat ini, aura di tubuh Guang Yuan tidak sedikit pun kalah darinya, dan tatapan tajam itu menyebabkan hatinya bergetar. Master Roh Perak berkata dengan suara yang dalam, saya hanya setia kepada penguasa Laut Timur, jika kamu bisa naik ke puncak di masa depan, aku secara alami akan setia padamu, adapun dendam antara Anda dan Guang Xian, itu adalah masalah keluarga, saya tidak bisa berpartisipasi. Adapun manusia ini, dia menatap Yun Xiao dan berkata, jika Anda menghentikannya, tuanku, saya tidak bisa berbuat apa-apa, aku harus kembali dengan tangan kosong dan melapor ke Tuan Xing. Saat dia berbalik, seluruh permukaan laut bersinar dengan cahaya perak, dan ombaknya berkilauan. Sosok Master Roh Perak berangsur-angsur menghilang di bawah cahaya perak. Dia sama sekali tidak bisa memahami situasi di sini, jadi dia mungkin juga pergi untuk menghindari. Terjebak dalam perebutan kekuasaan keluarga kerajaan. Licik. Guang Yuan mendengus dingin saat dia mengalihkan pandangannya dan menatap Yun Xiao dengan tatapan tidak ramah. Jika kamu ingin tahu asal-usul gumpalan nafas naga itu, kata Yun Xiao, bersikaplah sopan. Ketika dia melihat ekspresi Guang Yuan menjadi gelap, dia buru-buru menambahkan, aku seorang alkemis hebat tingkat 9, jangan berharap untuk menyelidiki jiwaku, saya dapat memberi tahu Anda dengan jelas bahwa itu adalah nafas naga tingkat ke-10. Seperti yang diharapkan, tubuh Guang Yuan gemetar, meskipun dia sudah menebaknya sejak lama, dia masih terkejut mendengarnya dikonfirmasi oleh Yun Xiao. Jika kamu memberitahuku segalanya dan meninggalkan 2 artefak Sein, aku bisa membiarkanmu pergi. Kamu butuh bantuanku, kata Yun Xiao sambil tersenyum, kami memiliki ruang untuk berbicara. Ekspresi Guang Yuan menjadi dingin, dan dia berkata, kamu benar-benar ingin mengancamku. Apakah aku mendengarmu dengan benar? Dia mengangkat tangannya, yang berubah menjadi cakar naga, dan mencakar Yun Xiao. Meskipun itu hanya perebutan biasa, kekuatan puncak 9 bintang menekan sekeliling secara langsung, dan cakar tajam turun dari langit. Yun Xiao tidak berani ceroboh, dia memegang pedang dengan kedua tangan, dikelilingi oleh aturan pedang yang tak terhitung jumlahnya, dan menusukkannya ke telapak tangan cakar naga. Di bawah cahaya dingin, ketajaman pedang itu tak tertandingi, itu memotong udara dan udara dingin membekukan orang. Saat cakar naga Guang Yuan menyentuhnya, dia merasakan sedikit rasa sakit di tangannya, kulitnya sebenarnya telah ditusuk. Dia terkejut dan dengan cepat mengubah cakarnya menjadi telapak tangan, dia membalik tangannya dan menamparkan pedang dengan keras. Ledakan, cahaya dingin melintas dan niat pedang tersebar, Yun Xiao didorong mundur puluhan meter di permukaan laut, dan dia sangat terguncang. Ekspresi Guang Yuan berubah serius, aku lupa bahwa ada perbedaan besar antara kekuatanmu dan tingkat kultivasimu, Anda memiliki setidaknya kekuatan tempur Kaisar Bela Diri Bintang 8, selain itu, Anda memiliki senjata tingkat mendalam tingkat tertinggi, pantas saja kamu berani begitu sombong di depanku. Yun Xiao merasa pahit di hatinya, jika mereka benar-benar bertarung, dia tidak yakin bahwa dia bisa melarikan diri dari Guang Yuan bahkan jika dia menggunakan semua kartu trufnya, pihak lain berdiri di laut dengan tangan di belakang punggungnya, jelas bahwa dia tidak ingin menyerangnya. Dia tidak bisa menebak pikiran Guang Yuan, jadi dia mengubah topik pembicaraan dan berkata, musuh kita bersama seharusnya Guang Xian, mengapa kita tidak memikirkan cara untuk meninggalkan Laut Timur terlebih dahulu? Guang Yuan mendengus ringan dan berkata dengan dingin, pergi. Mengapa kamu ingin pergi? Oh, Yun Xiao bertanya, lalu apa pendapatmu? Sudut mulut Guang Yuan tersenyum dingin, dan kepercayaan diri yang sangat kuat terpancar dari tubuhnya, dia berkata-kata demi kata, tunggu kelinci. Apa? Yun Xiao tercengang, Anda ingin melawan Guang Xian secara langsung. Petik 2. Mengapa tidak? Guang Yuan bertanya. Yun Xiao terkejut, Guang Yuan tidak terlihat seperti dia berbohong,
dan dia sama sekali bukan pria yang sembrono, dari mana dia mendapatkan kepercayaan diri yang begitu kuat. Guang Yuan sepertinya telah membaca pikirannya, dan berkata dengan senyum dingin, apakah menurutmu aku sedikit sombong karena aku baru saja melangkah ke puncak bintang 9? Petik 2. Jika itu masalahnya, kata Yun Xiao sambil tersenyum, kamu tidak akan bersembunyi di Pulau Xiankong begitu lama. Guang Yuan mengangguk, dan berkata, kamu juga tidak sederhana, karena kamu telah memecahkan misteri dengan satu kalimat dan membantuku menerobos, aku akan membiarmu menonton pertunjukan yang luar biasa. Pada saat ini, ruang di atas wilayah laut tidak jauh dari sana bergetar lagi saat sekelompok ahli turun. Mereka melihat Yun Xiao sekilas, dan mereka bergegas sambil berteriak. Wajah Yun Xiao telah tersebar di seluruh laut timur melalui seni nafas bayangan. Yun Xiao berdiri dengan tenang di permukaan laut, tidak bergerak, dengan Guang Yuan di sampingnya, dia tahu bahwa dia tidak akan melepaskan makanan. Seperti yang diharapkan, Guang Yuan menamparkan bibirnya, dan mengungkapkan senyum dingin. Ledakan, dia membuka mulutnya lebar-lebar dan meraung panjang, raungan naga menyebar, menyebabkan gunung meraung dan tsunami muncul, dan langit hancur. Ombak yang tak terhitung jumlahnya menggulung dan berubah menjadi naga air, seolah-olah mereka memiliki kesadaran mereka sendiri, mereka menyapu langit di atas laut, banyak ahli dari semua lapisan masyarakat terbunuh di tempat, dan sisanya ditelan oleh naga air. Setelah itu, Guang Yuan membuka mulutnya dan menarik napas, menelan semua sisa-sisa monster laut ke dalam perutnya. Hanya ada 2 kaisar bela diri bintang 9 yang tersisa, mereka adalah pemimpin klan besar yang telah diteleportasi ke sini, mereka sangat ketakutan. Salah satu dari mereka melebarkan matanya dan berkata dengan kaget, Guang Yuan. Guang Yuan menatapnya sekilas, dan berkata, oh, jadi itu penjepit beludru, aku tidak menyangka kamu akan menjadi penguasa bela diri bintang 9, selamat. Orang lain juga terkejut, Guang Yuan. Keluarga kerajaan Laut Timur, saudara laki-laki Tuan Guang Xian. Orang yang meninggal dalam pemberontakan lebih dari 10 tahun yang lalu. Ye Yu, Tuan, bukankah Anda sudah mati? Kata penjepit beludru ketakutan. Tatapan Guang Yuan menjadi dingin, dan dia berkata, pengkhianatnya adalah Guang Xian itu. Apakah kalian berdua bersedia berjanji setia kepadaku? Aku Ying Luo. Penjepit tidak tahu bagaimana menjawabnya dan hanya berdiri di sana dengan linglung. Lupakan, karena saya tidak menyukainya, maka beri saya nutrisi. Guang Yuan menjadi tidak sabar, dia membentuk segel dengan satu tangan, dan platform Dharma Lotus yang megah meledak dari tubuhnya, berputar di udara, sinar cahaya melesat keluar, menerangi wilayah laut dengan cahaya lembut. Inikah saya? Ya, Rong Yang dan Kaisar Bela Diri Bintang 9 lainnya tercengang, kemudian, mereka menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, kekuatan cahaya Dharma tidak hanya menyegel ruang, tetapi juga mengunci energi asal mereka. Keduanya sangat ketakutan sehingga mereka berkeringat dingin, mereka buru-buru bergerak, 2 bola cahaya mekar dari tubuh mereka dan secara bertahap bergabung bersama untuk menahan cahaya teratai yang megah. Yun Xiao dengan hati-hati merasakan kekuatan cahaya Dharma dan menemukan bahwa itu jauh lebih lemah daripada kekuatan terobosan Guang Yuan. Kekuatan cahaya Dharma dari sebelumnya bahkan bisa menekan Master Roh Perak yang berada di puncak 9 bintang, sekarang, itu tidak cukup untuk menekan 2 penguasa bela diri bintang 9 biasa. Dia mengerti di dalam hatinya bahwa itu kekuatan cahaya Dharma dari sebelumnya jelas tidak berada di bawah kendali Guang Yuan, tetapi telah dipancarkan oleh kursi Lotus Fahua dengan sendirinya. Segel mantra Guang Yuan berubah, dan Amitabha menekan dari langit, cahaya keemasan langsung menekan mereka berdua, berputar di udara seperti batu kilangan, perlahan menghancurkan perlawanan pihak lain. Letakkan pisau dagingmu dan kembali. Guang Yuan berteriak sungguh-sungguh, dan seluruh tubuhnya naik ke udara seperti naga, dia melaju melintasi permukaan laut, dan kepala naganya berubah menjadi besar, langsung menggigit dengan raungan keras. Dia bahkan menggigit Dao dan menelannya. Ia kemudian berubah menjadi manusia, dan perutnya mengeluarkan suara gemuruh saat terus mengembang. Dengan wajah penuh ejekan, dia membentuk segel tangan dan menggumamkan sesuatu, kekuatan besar terbang di segel dan langsung menyentuh perutnya. Baru pada saat itulah momentum pembengkakan ditekan, perlahan menyerah dan kembali normal.
Yun Xiao menyeka keringat dinginnya, teknik kultivasi dan kemampuan ilahi semacam ini terlalu jahat, tetapi dia harus mengakui bahwa itu sangat kuat. Selain itu, Guang Yuan, yang telah menciptakan teknik ini, jelas merupakan seorang jenius yang luar biasa. Setelah Guang Yuan mencerna dua penguasa bela diri bintang 9, matanya bersinar dengan kegembiraan, seolah-olah dia telah mendapatkan keuntungan besar. Matanya menjadi dingin saat dia menatap ke dalam kehampaan. Tiba-tiba, dia menyatukan dua jari dan menunjukkannya seperti jari pedang. Ledakan. Sebuah ledakan datang dari langit, diikuti oleh teriakan. Sosok kepala hiu muncul dari ledakan, sebuah lubang besar telah dibuat di depannya, dan darah mengalir keluar, dia langsung berubah menjadi cahaya dan ingin melarikan diri. Dia mendengus. Suara lembut dan dingin terdengar, sosok Guang Yuan bergerak, dan dia mengejar kepala hiu, kepala naga itu muncul, dan langsung menggigit dan memakannya. Pada titik ini, seluruh lautan sunyi mematikan, dan tidak ada lagi kehidupan. Ya, memang ada perbedaan besar antara Kaisar Bela Diri Bintang 8 dan Kaisar Bela Diri Bintang 9. Setelah Guang Yuan menelan kepala hiu itu, dia bergumam pada dirinya sendiri, jika saya menelan Guang Xian, saya bertanya-tanya seberapa besar kejutan yang akan saya alami. Tangan dan kaki Yun Xiao berlumuran keringat dingin saat dia mendengarkan, apakah kamu benar-benar memiliki kepercayaan diri untuk melawan Guang Xian? Dia mendapat bantuan dari master dari 6 klan, jadi tidak banyak ahli di dunia yang bisa menyainginya. Guang Yuan berkata dengan tidak tergesa-gesa, apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakan roh perak barusan? Para pemimpin dari 6 klan setia kepada Raja Laut Timur, bukan Guang Xian dari klan naga, dengan kata lain, mereka tidak akan mengganggu urusan internal keluarga kerajaan sama sekali, kecuali sialan itu, Nona Zi. Saat menyebut Nyonya Zi, matanya bersinar dengan niat membunuh yang dingin. Anda pernah bertemu mereka? Yun Xiao bertanya ragu-ragu, pernahkah Anda bertemu mereka? Petik 2. Guang Yuan berkata tanpa ragu-ragu, kami hampir bertemu, untungnya, saya pergi dengan cepat, saya tidak berpikir bahwa Bo Yuking akan berani mengkhianati saya, kalian manusia benar-benar tidak bisa diandalkan. Bersambung.